klik like, subscribe dan tanda loncengnya. Dalam ensiklopedia Akhlak Rasulullah 1 susunan Syekh Mahmud Al-Misri, definisi ikhlas juga dipaparkan oleh sejumlah ulama. Abu Usman Al-Maghribi menyebut ikhlas dilakukan dengan melupakan perhatian makhluk sehingga hanya kepada Allah seluruh perhatian tercurah. Ikhlas berasal dari kata akhlasa yuflishu yang artinya membersihkan dan memurnikan sesuatu. Segala sesuatu yang dilakukan, terutama dalam hal ibadah harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Adapun, Al-Kafawi mendefinisikan ikhlas sebagai meniatkan ibadah sehingga hanya Allah semata yang disembah. Secara umum, ikhlas tergolong ke dalam amalan hati yang sulit dilakukan namun kerap dianggap mudah. Bahkan, dalam sebuah hadits dari Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai perbuatan yang dilandaskan dengan rasa ikhlas tidak akan sia-sia. Seluruh amal perbuatan tergantung pada niat. Setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang akan diperoleh atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya hanya memperoleh apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain hadits di atas, masih ada beberapa hadits lainnya mengenai ikhlas. Yuk kita simak bahasannya berikut ini. 5 hadits tentang ikhlas. Mengutip dari buku Ikhlas, kunci diterimanya ibadah terbitan Akhbar Media Eka Sarana, berikut sejumlah hadits yang membahas tentang keikhlasan. 1. Allah menilai keikhlasan hati. Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. 2. Analogi amal yang dilandasi dengan ikhlas. Sesungguhnya amalan itu seperti bejana. Jika bagian bawahnya baik maka baik pula bagian atasnya. Jika bagian bawahnya rusak, bagian atasnya pun rusak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menganalogikan amal yang dilandasi dengan ikhlas dalam hati seperti bejana. 3. Ikhlas karena Allah. Barang siapa yang ikhlas karena Allah selama 40 hari, niscaya akan muncul mata air hikmah pada lisannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. 4. Allah menolong orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat An-Nasai. 5. Tidak diterimanya amal selain yang dilakukan dengan ikhlas. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal selain apa yang dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridhanya. Hadis riwayat An-Nasai. 3 derajat keikhlasan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melalui Madarijus Salikin menyebut 3 derajat keikhlasan seorang manusia, antara lain ialah: 1. Tidak melihat amal sebagai amal, tidak mencari imbalan dari amal, dan tidak puas terhadap amal. Terdapat 3 penghalang yang dilakukan seseorang dari amalnya. Pertama, pandangan dan perhatiannya. Kedua, keinginan atas imbalan dari amalnya. Ketiga, puas dan senang kepadanya. Padahal semua kebaikan yang ada dalam diri seorang hamba semata atas karunia Allah, pemberian, kebaikan, dan nikmatnya. 2. Malu terhadap amal sambil tetap berusaha untuk membenahinya, memelihara cahaya taufik yang dipancarkan Allah. Seorang muslim akan merasa malu kepada Allah karena merasa amalnya belum layak. Namun, amal itu tetap diupayakan. Derajat ini mencakup 5 perkara. Antara lain amal, berusaha dalam amal, rasa malu kepada Allah, memelihara kesaksian, melihat amal sebagai pemberian, dan karunia Allah. 3. Memurnikan amal, membiarkan amal berlalu berdasarkan ilmu, tunduk kepada hukum kehendak Allah dan membebaskannya dari sentuhan rupa. Memurnikan amal dimaknai sebagai membiarkan amal itu berlalu berdasarkan ilmu dan ketundukan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, membebaskan dari sentuhan rupa artinya membebaskan amal dan ubudiyah dari selain Dia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.